Karena seperti kita tahu ini produk yang boleh dikatakan ya boleh kan ace-nya lah, kartu asnya untuk Nikon. Untuk bagaimana dia bisa fight back dan untuk mengambil dari market, dari pasar terutama professional mirrorless camera. Stagnan belum lah, nggak stagnan sih kalau gua lihat gini. Karena dalam arti kata otomatis dia meng-capture dua. Seperti kita tahu profesional memang otomatis user nggak banyak. Ya udah tertakar lah kira-kira memang yang menjadi segmen seperti apa. Tapi anyway kan dia perlu jualan juga. Yang mana dia memang perlu di level entry. Dalam hal ini yang memang marketnya sangat besar. Semua rumor set 8, set 63, set 73 apa semuanya ternyata apa nggak benar tuh. Gimana menurut lu, Bro? D 5.600 ya, D 5.500, 3.300 bahkan. Betul. D 200, D 7.000. Pokoknya DSLR itu 750 tuh kayak lensa kamera yang dicari banget tuh di tahun 2022. Itu sekarang menurut lu jadi gimana rekomendasinya untuk beli kamera? Halo pemirsa Pinky Mirror TV, ketemu lagi dengan gua Pinky Mirror. It's been a long time ya. Nah sekarang gua berada di Senayan bersama teman gue Rendra Katadinata. Dia seorang fotografer yang juga pengamat fotografi di Indonesia ya. Jadi gue seneng sama dia karena ngomongin brand apa aja dia bisa meladenin gitu loh. Gimana bro? Apa kabar? Baik? Selalu baik. Ya. Gimana kabar lu juga bro? Kalau udah lihat kayaknya kontennya udah jarang kelihat nih. Iya, jadi dua waktu belakangan nih gimana nih? Gue berapa bulan ini sebenarnya stuck gara-gara si itu dia apa dari 5 cm 45 itu. Jadi teman-teman yang nungguin 45 itu buat gue jadi beban dan akhirnya tambah nggak jadi, yang lain juga nggak ini gitu loh. Tapi anyway, Happy New Year tahun ini gue usahakan 45 bisa jadi dan materi-materi yang lain juga, video-video yang lain juga tetap akan gue buat. Sekarang kita ngobrolin kalau bisa sih semua kamera ya kita ngobrolin ya biar seru. Kita mulai dari mana nih? Nikon. Boleh aja sih, manapun yang kita ini oke aja lah, welcome aja kok. Karena orangnya, gue dikenal Nikon ya guys, jadi ya kita mulai di Nikon aja, tapi merek-merek yang lain juga kita akan bahas secara objektif ya. Nggak akan berat sebelah kok, tenang aja. Ya. Ternyata setelah kita udah melalui 2022 ini, Nikon itu cuma ngeluarin set 30 di tahun itu. Ada set 9 yang 24 Desember 2021. Ya, terima barangnya rata-rata di Januari. Jadi masih bisa dibilang 2022 juga sih. Jadi ya antara set 9 sama set 30 itu. Semua rumor set 8, set 63, set 73 apa semuanya ternyata nggak benar tuh. Gimana menurut lu, Bro? Gini, kalau gue sih ngelihatnya terutama dari market itu sendiri ya. Kita juga melihat bahwa yang namanya Nikon ini memang pada saat ini kan memang bagaimana dia mendevelop yang namanya dari Z ya. Di Z-nya ini kan memang boleh dikatakan satu sistem yang sangat baru dan memang digadang-gadang lah bagaimana dia mereplace dari F-mount yang sudah terus terang ngomong melegenda sedemikian lama. Tapi dengan kata lain tidak boleh dikatakan nggak meninggalkan dari legacy seperti itu. Dan memang otomatis kan ini juga related dengan kita bilang gini, walaupun kita mendevelop satu produk yang akan diberikan ke market sebagai contoh, itu bukan berarti bahwa hanya mendevelop tapi tanpa ada feedback, dalam arti kata ada respons dari marketnya itu sendiri. Mungkin kita juga tahu pada waktu Nikon mengeluarkan Z9 di akhir 2021, for sure ini kan boleh dikatakan dia cukup sibuk ya, karena seperti kita tahu ini produk yang boleh dikatakan ya boleh kan ace-nya lah, kartu asnya untuk Nikon, untuk bagaimana dia bisa fight back dan untuk mengambil dari market, dari pasar terutama professional mirrorless camera. Nah ini yang menjadi challenge. Menang award banyak sih, ya, set 9. award banyak, dan betul. Dari segi harga paling bawah. Ya, kalau dilihat dari segi harga mau nggak mau, memang saat ini Nikon sebagai penantang. Meskipun pada waktu zaman SLR dia memang lead ya. Meskipun dia di semenjak zaman EOS keluar tahun digital terutama setelah zaman digital, memang ya Nikon di nomor 2 gitu.
Tapi dengan adanya di dunia mirrorless ini otomatis kan dia kedesak lagi karena pemain baru yang namanya Sony yang istilahnya nyodok di second place-nya di tempat kedua ini gitu. Nah, dalam hal ini memang saya lihat Nikon relatif cukup boleh dikatakan smart lah untuk mengeluarkan Z9 untuk mengasih tahu ke dunia nih, even kepada para fanboy, pada user-usernya juga, bahwa memang ini Z9 adalah satu produk yang bagaimana membuktikan bahwa Nikon masih tetap boleh dikatakan eksis. Suatu lompatan yang jauh Sangat banget, jauh ya kan? banget. Jauh banget. Ya, kita bisa ngelihat jauhnya tuh dari mana firmware upgrade-nya ya, yang Ya. luar biasa, meskipun dalam 1 tahun tapi sampai 3 kali. 3.0. Itu kan menurut saya satu hal yang luar biasa di situ gitu. Nah, itu yang menarik, yang mana mungkin di 2022 ini bagaimana mencoba mengcapture dari pasar profesional kamera terutama. Ini yang penting, dan memang kalau dilihat dari produknya itu sendiri memang relatif cukup berbicara untuk bagaimana bisa menjadikan Nikon tetap eksis terutama di Z9 ini. Memang tantangan berikutnya adalah bagaimana dia mengcapture untuk yang segmen di bawah profesional, either mid maupun yang entry-nya. Nah, cuman yang entry di sini adalah menariknya kenapa? Kalau kita perhatikan sekarang seperti kita tahu, kan sudah terjadi zaman social media. Zaman di mana konten-konten creator semakin bertebaran. Makanya saya juga melihat kenapa akhirnya yang namanya Nikon ini merilis produk yang spesifik ke level entry, tapi dia video centric. Nah, video centric ini kenapa? Maka dia merilis Z30 ini gitu loh. Sebagai produk di 2022 gitu di Dan situ. juga kan dia ada catatan kecil ya, di akhir tahun juga ada ZFC yang hitam ya. Ya, black, betul. Jadi betul. memang di entry level ini Nikon gua rasa sih cukup pinter gitu. Jadi Ya. nyari kamera-kamera yang fun, Ya. fashion gitu ya. Betul. Dia istilahnya kalau gue jadi user yang memang cuman kayak vlogger atau Ya. apa gitu, lensa kit aja gue udah cukup. Agree. Dan gue udah cobain Z30 itu kit lensnya tajam, Yes. bagus. Yap. Gitu loh. Jadi gue rasa memang mungkin ya orang udah pada tahu ya, katanya Nikon sempat kesulitan lah ininya sampai pindahin pabrik segala ke ini. Ya. Tapi anyway secara produk dia entry level, dia tahu kebutuhannya, dia ngotot mati-matian nih di Z9 ya. Betul. Itu Z9 yang lu bilang tadi, begitu firmware 2 aja orang-orang udah bilang ini sebenarnya Z9 Mark II udah. Betul. Tapi Agree. sama dia tetap Z9. Terus tiba-tiba ada lagi. Betul. Jadi benar-benar memang Z9 itu gue bilang sih super kamera banget sih. Ya. Dari segi videonya juga dia bisa NRAW gitu ya, Ya. processing. Temen gue yang videografer juga bilang, ini Z9 sih edan sih, dia bilang gitu. Jadi gue rasa ini, cuman ya di tengahnya ini jadi agak stagnan nih, kayak yang Z72, Z62. Saya kira ya. sih stagnan belum lah, nggak stagnan sih kalau gua lihat gini. Karena dalam arti kata otomatis dia meng-capture 2. Seperti kita tahu profesional memang otomatis user nggak banyak. Ya udah tertakar lah kira-kira memang yang menjadi segmen seperti apa. Tapi anyway kan dia perlu jualan juga. Yang mana dia memang perlu di level entry. Dalam hal ini yang memang marketnya sangat besar. Untuk vlogger-vlogger otomatis kan itu kan Z30 sangat dikejar untuk vlogger jadi intention dia. Nggak, maksud gue kalau kayak yang udah punya Z62, Z72, kalau kayak gue sih orangnya nyantai ya dari dulu ya. Gue nggak harus, wah kapan ini gitu loh. Kalau ada ya, Ya. gue lihat dan gue beli misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah masih bisa gue pakai. Kecuali kalau kameranya kayak zaman dulu pernah tuh Nikon autofokusnya kok lambat banget ya gitu loh. Pernah tuh ya 2006 ya 2000 berapa tuh. Ya sebelumnya Ya. sih. Betul. Itu ya ini juga, tapi kalau kayak sekarang nggak terlalu ini. Tapi ya kita nggak bisa pungkirin banyak fotografer yang tiap tahun kayaknya pengen, gue upgrade ke apa ya gitu loh. Jadi kemarin udah Z8 tuh udah ini banget, kalau nggak ya itu Z63, Z73. Tapi ternyata ya moga-moga sih mereka pada nunggu kayak Z9 yang versi murahnya gitu loh. Teknologinya masih Z9, tapi ya versi yang sedikit lebih murah lah gitu loh. Ya sebenarnya kalau dilihat sih memang secara competitiveness-nya untuk produk maupun Z6 Mark II, even Z5 yang entry ya di full frame, kemudian di Z7 Mark II yang memang boleh dikatakan sebagai high end-nya lah untuk melawan beberapa level-level seperti di sebelah seperti
A7R4 seperti itu ya. Kalau saya perhatikan memang boleh dikatakan masih cukup kompetitif sih kalau saya lihat di situ. Memang saat ini memang penekanannya adalah lebih bagaimana mengarah kepada high speed. High speed dalam arti tidak melulu dalam hal perkembangan frame per second yang cukup tinggi ya. Nah, tapi anyway salah satunya adalah bagaimana mengcapture objek yang sebegitu cepat. Nah, ini memang ada satu boleh dikatakan saya bilang nggak disebut mixing ya, tapi agak sedikit bagian yang terutama di level high end seperti Z9 atau R3 di Canon ataupun A1 di Sony, itu adalah kemampuan untuk mengcapture subjek cepat dan juga in focus. Nah, itu yang memang jadi concern. Nah, itu yang mungkin menjadi satu boleh dikatakan ya masih digodok lah saya kira oleh Nikon R&D juga dan oleh market research mereka untuk bagaimana fitur-fitur itu diberikan kepada yang mungkin yang tadi disampaikan seperti rumor Z8 atau mungkin nanti Z7 Mark III dan sebagainya seperti itu gitu. Betul. Nah, terus lensa juga gue lihat di 2022 ini juga banyak lensa-lensa tele ya. Ya, sesuai roadmap-nya dia, tele-tele banyak meraih penghargaan juga kayak 428 yang ada telekonverternya. Betul. Ada 600 dan 800 juga. 800 f6.3 yang versi murah lah, walaupun masih 90 juta ya, tapi ya hitungannya itu udah versi murahnya dibandingin 600 f4 gitu. Betul. 100-400 di akhir tahun tuh, Ya. sama-sama itu juga. Betul. Gue buat motret konser tuh, gue lumayan seneng juga karena 400-nya itu bisa lumayan kenceng ya, walaupun agak ini ISO kita naikin dikit, tapi ya pokoknya set ini menjanjikan ya, walaupun memang secara harga ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Betul. Sekarang harga kamera ya rata-rata mahal lah. Betul. Apalagi kalau ngomong yang merek C itu. Nah, kita belum nyampe situ. Oke, nanti. Oke, jadi lensa gimana menurut lo ininya? Apakah udah sesuai, apa kurang cepat, apa gimana tuh? Kalau secara overall kan memang kalau kita bilang dari mungkin kita juga tahu lah dari perkembangan zaman SLR juga, itu mungkin memang kalau yang boleh dikatakan secara menjadi pakem lah bagi para profesional itu adalah zoom 2.8, yang mana kalau saat ini kan sebenarnya di Nikon di Z pun udah provide itu. Dan ini memang saya lihat sekarang memang otomatis dia mengejar ke level profesional yang memang membutuhkan lensa-lensa super tele kebetulan, karena kan kita juga tahu bersama ya, baru FIFA World Cup juga itu otomatis kan kenapa event itu dipakai sedemikian rupa oleh terutama bagi vendor-vendor termasuk Nikon juga untuk merilis produk-produk lensa-lensa super tele seperti itu. Dan itu memang eventnya sekarang gitu loh. Jadi memang saya lihat kesempatan itu yang memang dipakai. Kalau kita lihat secara umum ke level range, misalnya sebagai untuk hobis atau mungkin profesional yang mungkin let's say kita bilang lebih common lah, nggak terlalu memang menggunakan lensa-lensa super tele, memang yang sedang ditunggu kan, ya seperti kita tahu di 2023 awal kemarin kan baru keluar development 85 1.2 yang memang itu range baru gitu untuk Nikon gitu. Nah itu kan menurut hemat saya sih relatif cukup oke banget ya untuk bagaimana kita melihat bahwa memang akhirnya Nikon mau mencoba mengejar ketertinggalan yang ada seperti itu. Cuman ya menurut hemat saya sih relatif cukup oke ya untuk ini gitu. Nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat ya? Nggak juga. Kalau menurut saya sih cukup oke sih gitu. Terakhir kita di segmen Nikon ini, gue pengen nanya, kalau kita ngomong sekarang Januari 2023, mau nggak mau masih banyak teman-teman yang pakai D5600 ya, D5500, 3300 bahkan. Betul. D200, D7000. Pokoknya DSLR itu 750 tuh kayak lensa kamera yang dicari banget ya di tahun 2022. Itu sekarang menurut lu jadi gimana rekomendasinya untuk beli kamera? Apa udah harus mirrorless aja, apa masih boleh tuh 780 dilihat, atau kalau dilihat sih beginilah. 3.300 juga masih ada yang jual. Masih ada, benar. Kalau dilihat secara keseluruhan, kita kan ujungnya menekankan dari kepemilikan dari kita atau penggunaan dari kamera itu seperti apa. Kalau kita melihat sebagai contoh dari, ya boleh dikatakan yang tadi Bro Pinky sampaikan mengenai beberapa beberapa model kamera yang disebut SLR yang memang generasi ya relatif mungkin 5, mungkin even 10 tahun yang lalu sebagai contoh.
itu kalau menurut saya sih masih sangat kompetitif. Why kompetitif? Karena kita bilang ujung-ujung kita menyadari bahwa kita dalam hal meng-capture kamera, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menggunakan kamera itu mendapatkan hasil foto yang sangat baik. Dan seperti kita tahu semua kamera-kamera SLR Nikon otomatis kan masih menggunakan NEF RAW-nya kan. Itu menurut saya masih sangat-sangat kompetitif. Even di-compare dengan ini yang sekarang. Memang kita jangan compare dengan sebagai contoh handphone, sebagai contoh yang memang lebih sederhana. Nah ini kan ada satu hal yang mesti kita pahamin dalam hal kita memiliki kamera ini kegunaan untuk apa. Kalau kita kita bilang untuk we talk about professional sebagai contoh. Otomatis hal-hal itu masih bisa kompetitif untuk dipergunakan. Apalagi kalau kita mau dari kamera, kan otomatis nggak melulu hanya spesifik yang mungkin ini, tapi kalau kita memiliki file yang memang cukup memadai untuk kebutuhan lebih besar lagi, misalnya untuk kita cetak besar atau memang advertising or whatever, itu kan masih cukup oke. Makanya mungkin kalau yang mungkin saya bisa sharingkan kepada pemirsa Pinky Meruh TV adalah nomor satu, kita mesti kembali mempertanyakan kepemilikan kamera itu kegunaannya apakah still kompetitif enough atau tidak gitu. Sebenarnya di situ. Karena kalau kita berpindah sebagai contoh, ya sekarang kita tahu zaman mirrorless semua gitu loh. Nah, cuman apakah itu menjawab dari kekurangan atau handicap yang dimiliki oleh kamera yang kita pakai saat ini gitu. Nah, itu yang penting. So far kalau saya lihat, masih sangat kompetitif sekali. Cukup oke. Wong saya masih menggunakan Nikon jadul gue kan, mesin D610 masih oke juga gitu. Sangat kompetitif, padahal itu udah 10 tahun yang lalu gitu keluar. Kecuali kalau main video ya. Video ya Mau nggak beda. mau, Itu berbeda. di generasi terakhir emang udah bisa video, tapi kebanyakan juga masih Full HD doang kan, Ya, nggak sampai 4K kan. Betul. Itu juga kegunaan. Ujung-ujungnya kan objektif akhirnya outputnya apakah memadai dari alat yang kita punya, yang kita pakai pada saat ini. Sebenarnya itu sih kuncinya. Oke. Ayo sekarang kita pindah ke segmen berikutnya. Kita ngomongin Canon.